Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Malam ini admin kedatangan bintang tamu pemuda enaknya dipanggil sih. Lu masih muda apa enggak sih? masih muda. Jadi tema kita malam ini Success Before 30. Kita bakal belajar tips-tips menjadi orang sukses dari Mas Ferry ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar Mas JR ya? Mas JR saya panggil. Ya. Okay. Panggil aja JR. Kesibukan sekarang apa Mas Fer? Sekarang kesibukan sih masih banyak main sama anak-anak sambilan ngurus bisnis, itu aja sih. Menarik kan tuh dengar main sama anak-anak sambil ngurus bisnis. Enggak kayak saya bangun pagi kerja tunggu gaji gitu kan. Ini keren nih. Main sama anak-anak ngurus bisnis tapi duitnya masuk. Ini dia. Sudah kerja bisa 24 jam Mas, gitu 25 ya? Jam, 26 jam. Itu bedanya. Sekali gaji itu sama dengan 2 tahun gaji saya gitu. Amin juga buat Masnya. tapi kita enak ketawa-ketawa malam ini, tapi hal yang lebih seru itu kalau semua orang sukses itu nggak mesti harus dari latar belakang keluarga kaya. Gimana bro? Dari gimana Mas? Dari latar belakang keluarga kaya gimana bro? Soalkan gak lo? Iya, nggak mesti. Semua orang itu punya pandangan suksesnya masing-masing gitu. Yeah. Ada orang yang mungkin latar belakang keluarganya kaya gitu, sukses menurut dia itu ya sudah bermobil, berumah mewah gitu ya, karena dari kecil dia sudah merasakan itu dan ketika dia mencapai titik itu bagi dia itu udah biasa-biasa aja gitu. Bagi orang yang belum merasakan itu dia sukses. Ketika dia mendapatkan itu. Tapi bagi orang yang udah merasakan itu, dia mendapatkan itu ya mungkin dia biasa-biasa aja, titik suksesnya lain lagi, lebih tinggi lagi gitu. Berarti tepatnya tuh Mas Fer, setiap orang itu punya goal masing-masing. Oke. Saya nggak perlu nanya sih goal inti apa gitu kan. Yang pasti malam ini saya mau ngajakin inti bicara soal struggle. Bagaimana inti bisa berada di titik ini saat ini? Ya kalau ngomong masalah struggling Mas, itu kayaknya sifat alami manusia ya. Gimana caranya biar kita nggak mati aja itu. Oke, siap. Kita bertahan hidup itu titik struggling paling rendah itu bertahan hidup. Ya kalau bisa dibilang sih di bisnis ini itu saya dulu mulai dari mungkin minus ya. Dulu saya masih nggak ngekos, bahkan tinggal gratisan di kampus, susah makan juga gitu. Jadi bertahan itu sebisa mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan uang gitu. Kadang-kadang hal-hal yang kecil. Dulu saya pernah memasukkan proposal ke kampus untuk mendapatkan pendanaan. Akhirnya cair, saya beli kulkas, beli oven, saya jual, bikin pizza mini, saya jual keliling di Udayana setiap hari Minggu. Siap. Berarti dulu salah satunya kuliah di Mataram. Berarti bisnis pertama kali itu yang ngebuat Masnya itu bisa berada di titik ini. Kita nanti ya kita tanya bisnisnya apa ya. Yang pasti menarik aja. Menarik banget bisnisnya karena ini bisnis yang semua orang tahu, tapi nggak banyak orang yang berani gelutin. Mungkin karena belum tahu sih. Kalau tahu mungkin mau sih. Kalau udah tahu cuannya luar biasa. Nah, jadi inti dulu kuliah di Mataram. Saya kuliah di Universitas. Oke, siap. Dan menariknya nih DO loh nih orang nih, bro. Ya sudah dikasih tahu kemarin. Ya enggak sih? Ya DO-nya karena mendeokan diri atau gimana ini? Karena keadaan dan karena malas juga, jadi itu kombinasi yang sempurna untuk menjerumuskan diri gitu. Keadaan dan malas. Keadaan dan malas ya. Oke, tapi saya nggak pengen bilang kalau kalian itu harus DO dulu kudu sukses, enggak. Karena kebetulan orang di depan gue DO bro, tapi lebih sukses daripada orang-orang yang seumur hidupnya belajar tapi nggak mau berusaha gitu. Amin, tapi mungkin masih banyak sih yang tidak DO dan lebih sukses dari saya. Banyak. Tapi kan di sini kan tolak ukurnya kan kebanyakan orang itu kalau misalnya udah DO terus takut buat ngapa-ngapain gitu. Nah, terus ada juga orang yang merasa dirinya karena dia berpendidikan rendah, tapi dia takut bersaing dengan orang yang berpendidikan tinggi. Padahal dunia itu bekerja tuh bukan soal lu pendidikannya apa, lu anak siapa, tapi kan kemauan. Takut mati. Struggle, ya gak sih? Boleh tahu dong bisnisnya apa Mas? Oke, saya itu berbisnis di bidang pariwisata ya. Jadi bisnis saya itu membahagiakan orang lain dengan mengunjungi destinasi-destinasi wisata. Siap. Berarti seperti itu. Jasa di bidang jasa. Itu dari tahun berapa, bro? Itu saya sudah mulai dari tahun 2015. 3 tahun setelah di DO. 3 tahun setelah di DO. Oke.
Ini menarik nih. Boleh tahu dong ceritanya dikit, selama 3 tahun itu akhirnya memutuskan in di bisnis pariwisata itu kenapa bro? Oke. Setelah di DO itu saya banyak menghabiskan aktivitas ya di bidang fotografi. Waktu itu saya gabung di komunitas fotografi di kampus, jadi bersama teman-teman itu kita sering keliling. Waktu itu nggak ada duit kan, jadi udah ada sedikit, yang penting cukup buat beli bensin jalan. Kamera yang ada di lemari secret itu kita bawa, udah hunting. Pernah ada zaman itu belum pakai digital kan, kita masih pakai roll film. Kita ada stok di sana hitam putih, kita cetak sendiri seperti itu. Jadi dari situ awal memulai dari fotografi, kemudian makin kesini ketemu digital itu lebih dimudahkan lagi, hunting terus, tapi banyak hasil fotonya yang ini buat diapain ya gitu kan. Dulu kita di kampus ada kegiatan pameran ya, tapi pameran yang sebatas itu aja selesai ya udah gitu. Fotonya dikumpulin lagi, masukin lemari lagi gitu, nggak ada cuannya. Di situ mikir fotonya buat diapakan. Jadi salah satu sepupu saya menyarankan, itu kamu banyak foto pemandangan, kenapa kamu nggak coba untuk jual paket wisata, kamu buat itinerarinya, masukkan saja foto-foto itu. Karena kebetulan kan Lombok waktu itu mulai lagi naik daun. Tahun berapa Lombok itu? Kalau naik daunnya sih sudah mulai dari 2010, di bawah 2010 ya. Cuman saya baru mulainya itu 2015. Oke, siap. Itu kalau saya hitung itu kan sudah cukup lama kan sampai sekarang kan? Iya. Sudah 9 tahun. 9 tahun. Oke, siap. Dari kan otomatis pas baru mulai itu kan nggak sesempurna yang dibayangkan kan? Nggak sesempurna seperti ini YouTube-nya kan? Mas JR. Aduh, ampun Mas, YouTube saya, terima kasih Bapak. Bisa kan kita maksudnya Mas, nanti banyak yang penasaran, nanti scroll ke bawah. Itu YouTube yang penuh dengan masa lalu yang kelam kan. Kan setiap orang kan pasti punya track record, pasti punya perjalanan kan, seperti saya juga, asik. Nah kalau boleh tahu nih Mas, di tahun-tahun awal itu tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesarnya komputer masih pakai Pentium 3, itu pun milik sekretariat, dan kita ganti-gantian. Jadi kalau organisasi lagi bikin kegiatan ya udah kita belajar ngulik-nguliknya tengah malam. Waktu itu masih jualan pakai Kaskus juga, belum ada ilmu di website apa segala macem. Kaskus. Masih Afgan, cendol gan gitu. Itu tahun kapan itu, Bro? Itu lama banget. 2015 awal-awal itu masih lah Kaskus itu masih in banget kan? Masih. Nah, itu saya pertama masukkan di situ, belum pakai gambar, hanya bikin satu kalau di Kaskus treat ya. Iya, treat. Mau liburan ke Lombok, hubungin ini sedikit penjelasan gitu. Saya taruh nomor HP saya di situ. Besoknya ada yang hubungin gitu, orang dari Surabaya itu. Saya kan kalau di Kaskus tuh suka jualan dulu. Jual jasa kan. Iya, tapi saya tuh nggak pernah kepikiran kalau jual pariwisata di Kaskus. Ada yang beli Mas. Ada kan? Ini luar biasa sih orang ini. Berarti mulai dari Kaskus dulu. Ya, mulai dari Kaskus, setelah itu belajar buat blog. Jadi masih namanya itu apa ya? Saya bikin dulu tuh mastergalau.blogspot.com, tapi jualannya paket wisata. Master Galau. Nama blognya apa tadi? Mastergalau? Mastergalau.blogspot.com. Oke. Tapi jualannya paket wisata, enggak nyambung Mas. Bukan enggak nyambung, tapi unik sih. Saya jadi ingat Raditya Dika, Kambing Jantan kalau nggak salah nama blognya, tapi isinya curhatan. Iya nggak sih, kambing jantan atau apa, pokoknya berhubung dengan kambing nama websitenya dia, tapi dia tuh nulisnya tuh berhubungan dengan curhatannya dia, nggak ada hubungannya dengan kambing, coba bayangin. Nah, dan inti bikin blog pariwisata dengan sesuatu nama yang nggak ada hubungan sama sekali. Itu laku. Itu laku sih, cuman nggak laku banget. Tapi laku kan. Ya. Di tahun-tahun awal cuman dapat 2-3 tamu, itu 1 tahun lo cuman dapat segitu. Tapi bentar, selama 1 tahun cuma dapat 1 tamu? Ya dapat 2 kalau nggak salah, waktu itu dari Surabaya, sama nggak tahu, lupa saya dari mana gitu. Ini menarik. Yang satu dapatnya dari Kaskus, satu dapatnya dari blog Master Galau. Setahun cuma dapat 2. Yang ngebuat lu bertahan apa, Bro? Karena hidup di kampus Mas ya. Itu kayak, tahu nggak anak-anak pencinta alam ngumpul gitu. Tiba-tiba numpul di mana, di situ ada gorengan, di situ ada yang nyumbang apa gitu. Nah, waktu itu juga nyambi, itu tadi saya jualan pizza mini juga kan. Sama pernah juga kerja part time di studio foto. Sekarang itu di studio foto di Cakra waktu itu.
part time, lumayan digaji itu 30.000 sehari. Bosnya nanya mau ngambil harian atau bulanan, harian lah. Iya, part time kan. Iya. Oke. Apa kalau ngambil bulanan? Oke, menarik. Nggak, pertanyaan saya tuh apa yang ngebuat ente tuh Mas Per sampai mau masih ngelanjutin bisnis yang cuma setelah 1 tahun dapat 2 orderan? Iya. Itu ada momen sih, saya gimana ya? Ada momen saya ketemu teman, kita duduk di lapangan pahlawan waktu itu sama teman. Oh, di Sumbawa? Di Sumbawa sini. Waktu itu lagi pulang kampung, ketemu di lapangan pahlawan, udah hanya ngobrol-ngobrol, kenapa nggak disuruhin aja ini mulai rame Lombok gitu. Oh, oke. Tapi namanya ini ada ndak serak saya namanya itu waktu itu masih zaman-zaman labil ya, banyak ngeluhnya Mas Tergalau. Sama dia dikasih saran nama Delangka. Ya. Berarti itu awal lahirnya Travel Delangka. Iya. Dari diskusi sama teman, bikin blog, terus bikin perusahaan namanya Delangka. Iya, Delangka. Tapi itu 2016 ya kalau nggak salah. Cuman itu masih jalan ilegal sampai 2020 itu. Jadi kita nggak ada legalitas sama sekali. Waktu itu kalau ada tamu kirim ke nomor rekening, masih nomor rekening nama pribadi. Oke, belum terregistrasi pakai nomor rekening perusahaan. Kalau sekarang ini udah oke banget. Sudah. Oke, berarti kalau sekarang sih udah on the top sih ya. Tapi yang bikin saya itu menarik itu kamu berani survive di situ, bro. Iya. Kan ya, kita sama-sama tahu kan. Keajaiban meja bundar sekretariat itu saya nggak tahu kenapa selalu ada makanan di situ tiba-tiba. Kalau cewek-cewek kan kalau ngumpul ada bawa gorengan, martabak gitu. Kalaupun lapar-lapar banget itu di belakang itu ada cabai. Beras yang dari Lombok Timur kan ada nginep di sekret tuh. Teman-teman yang dari Lombok Timur balik ke sekret bawa beras, bawa mako. Nah, di situ ada rice cooker. Oke. Jadi itu salah satu hal yang emang agak susah sih buat ngomongin karena saya pernah berada di posisi seperti itu, bro, gitu. Zaman-zaman kuliah nongkrong di sekre kan, apalagi teman-teman Mapala ini terkenal banget suka naik gunung terus wisudanya lama gitu. Ya enggak sih? Ya itu jadi bikin kenangan yang enggak terlupakan sih, jadi pengen. Karena saya tuh pribadi paling suka nongkrong di teman-teman Mapala. Ini hal yang sedikit menggelitik saya, bro. Kalau kita ngomong itu 2015, 2016 itu baru mulai serius. Nikah tahun berapa, bro? Saya nikah tahun 2017. Bulan Juni. Mertua nanya apa pas pergi melamar? Lu nggak ada estimate nggak? Jadi kebetulan calon saya itu waktu itu saya DO kan, calon saya ini. Ya makanya. Sarjana di salah satu perguruan tinggi top di Indonesia lah gitu. Cuman ya saat itu tinggal mertua yang perempuan. Gitu. Saya cuma meyakinkan yang perempuannya saja. Dan akhirnya beliau percaya. Iya, kemarin saya sempat tanyain apa sih yang bikin kamu terima saya. Waktu itu dia bilang gini, kan saya pernah bilang bisa nggak kamu kelola 2 juta per hari. Saya waktu itu sanggupnya segitu kan. Bisa, kalau nanti kalau kurang-kurang saya mau kerja di pom bensin kayak bisa, tapi bilang petugas pom bensin. Itu istri saya tuh di situ dia terima saya, dilihat mungkin mau kerja nih orang gitu. Effort ya. Iya. Enggak gengsi gitu. Waktu itu yang mempengen kerja di pom bensin apa kalau emang kurang-kurang nyambi gitu loh. Kalau sekarang sih udah ya ntar dulu lah. Kita nggak ngomongnya sekarang, bro. Dan karena kan kebanyakan nggak semua orang itu mau menerima seorang laki-laki. Ketika laki-laki itu sedang berproses, bro. Kan kebanyakan itu orang-orang pada umumnya. Saya ngomongin orang-orang yang pada umumnya ya suka menerima segala sesuatu tuh yang udah matang, bro. Kalau menurut saya sih kita nggak bisa menjudge orang dengan dari luarnya aja ya. Kadang-kadang orang yang kita lihat sekarang hidupnya susah, miskin. Kalau kita bisa melihat orang gitu secara kepribadian ya, kita lihat ini mentalnya survive nih, mentalnya bagus. Ini orang jadi ini besok nih. Tuh dengar tuh. Jadi nggak usah menilai dia yang sekarang, asal kita lihat dia baik, jujur, pekerja keras. Buat yang tadi Mas bilang cewek-cewek menilai seperti itu ya jangan, diterima aja kalau bisa ngelihat kayak gitu. Tuh dengar tuh. Berarti malam ini salah satu hal yang teman-teman bisa petik, mau cewek mau cowok, jangan dilihat pas matangnya, lihat pas dia berprosesnya. Karena belum tentu matangnya dia masakin, bro. Ya enggak sih? Banyak juga saya lihat kan yang udah matang tapi ternyata casing luarnya aja begitu jadi ternyata kandas juga. Nggak matang ternyata, bro. Matang ternyata. Apa namanya tuh kalau teman-teman kita tuh bisa ngomong tuh produk
sampling gitu. kan kelihatan kayak asli itu produk sampling itu. Ternyata palsu KW gitu kan. Iya. Selain apa namanya itu, Bro? Ada ini enggak figur-figur atau siapa yang membuat lu termotivasi? Kalau zaman dulu sih karena apa ya? Lebih banyak ngulik-ngulik di internet ya mengenai konten tutorial apa segala macam perkembangan bisnis. Cuman saya nggak begitu. Yang saya dapatkan itu dari forum-forum berbahasa Inggris karena mereka lebih banyak yang sharing waktu itu. Apapun permasalahan saya waktu itu, kalau saya cari di website bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak lengkap pembahasannya. Tapi kalau saya cari di forum luar itu lengkap. Cuman saya jadi nggak tahu itu siapa yang nulis gitu loh. Yang penting artikelnya bagus aja gitu, itu saya pakai gitu. Kalau dari sosok sih siapa ya? Ibu saya sih paling luar biasa. Karena dia selalu nanya kapan wisuda ya. Kalau saya udah wisuda saya harus sukses nih. Itu aja cocok. Luar biasa. Mama harus bangga sih. Jadi karena kan gini, Bro. Karena kan kebanyakan yang saya lihat tuh dari teman-teman, apalagi teman-teman sekitar tuh, kita tuh beranggapan puas gitu dengan apa yang sudah kita punya saat ini dan nggak mau belajar gitu. Nah, karena bagi saya tuh orang yang pengen sukses itu, Bro, orang yang nggak pernah berhenti untuk berusaha dan orang yang tetap ingin belajar. Gimana menurut lo? Ya sepakat sih, Mas. Sepakat kan? Iya, jangan pernah puas. Tapi tidak bisa dipungkiri juga sih, Mas. Kita sebagai usaha pebisnis bertahun-tahun di bidang yang itu aja kita geluti. Ada masa-masa kita jenuh dan ketika berada di titik aman ya kita aman. Saya pernah yang berbulan-bulan itu udah nggak pegang laptop, sudah saking malesnya gitu, ada mager ya. Mager banget gitu. Ini bagus ini, saya mau tanya tipsnya nih. Gimana nih cara kita ngatasin mager nih? Mager itu sampai pada titik nggak ada duit itu pasti semangat lagi, Mas. Berarti endingnya ini sesuatu hal yang bisa saya petik malam ini adalah intinya takut mati ya gitu ya. Ya, tapi itu jangan dibiarkan terus-terusan sih. Iya. Karena sekarang ini kan kita sebagai pebisnis itu nggak hanya awalnya belajar bisnis nih, tapi setelah kita jalanin berproses, ternyata kita harus belajar pembukuan, belajar pajak, belajar finansial. Nah, saat belajar finansial ini saya banyak nonton di YouTube itu berbagai macam saran dari financial planner. Gitu. Nah, itu kayak memotivasi lebih gitu. Berarti selain kita memotivasi diri kita sendiri, kita juga harus improvement masalah finansial. Iya, betul. Kenapa, Bro? Kalau menurut saya mungkin semua orang mungkin bisa cari duit, Mas ya. Tapi mungkin nggak semua orang bisa mengelola duit. Nah, ini poinnya nih. Siap sih, bener sih. Itu ilmu finansial itu penting di situ. Karena itu juga saya temukan sih di beberapa lingkungan pergaulan saya juga itu orang-orang yang akhirnya terpuruk gitu hanya karena dia gagal memanage uangnya. Siap. Berarti selain punya mental baja itu kita juga harus punya pengetahuan soal finansial. Betul sekali. Siap. Nah, kalau pertanyaan sederhana nih, Bro. Ini kan ujung tombak nih saya mau tanya nih. Marketing, Bro. Strategi marketing gimana, Bro? Di tengah era seperti ini nih, yang informasinya cepat, yang kita nggak bisa bedain itu yang mana yang benar, yang mana yang bohong gitu. Ya kan? Kalau di bidang saya ini kan karena lebih jasa kan? Iya, bidang jasa. Jadi strateginya itu sekarang ini saya lagi ikut bootcamp juga. Ilmunya udah saya pelajari bertahun-tahun, cuman lagi memantapin diri. Jadi ada momen kita itu tadi nggak boleh puas dan harus terus belajar. Walaupun berbayar ya saya bayar. Jadi sampai umur segini masih belajar gitu. Itu bootcamp tentang SEO, Search Engine Optimization, itu membuat konten atau artikel atau produk kita berada di halaman 1 Google paling atas. Jadi sebelum bootcamp ini juga sudah posisi 1 paling atas. Itu salah satu strategi ya, cuman ngikut lagi biar makin paten sampai ya ilmunya itu hilang, bisa dikembangkan. Siap. Berarti kalau sekarang kalau kita ketik langkah.com itu langkah. Ya kalau ketik The Langkah Travel ya. The Langkah Travel ya. Ya itu wajib keluar. Number first in search engine. Number first, cuman pertanyaannya siapa yang mau ketik The Langkah Travel, Mas? Orang Jakarta bakal ngetik The Langkah Travel. Dengar nih, menarik nih. Kita nggak usah mention The Langkahnya deh. Misalnya sekarang saya ini pebisnis makanan. Saya baru bikin website makanan. Berarti misalnya nama produk saya ini thechickenchili.com. Kan nggak mungkin dong orang ketik chickenchili.com. Misalnya kayak The Langkah Travel pasti ngetiknya kayak gini. Budget wisata ke Pulau Moyo. Kayak gitu.
atau paket liburan Pulau Moyo, ayam goreng enak di Sumbawa kayak gitu, tempat makan fancy di Sumbawa. Berarti itu yang akan diketik-ketik oleh orang. Itu kan namanya keyword gitu ya. Oke, siap. Nah, keyword ini bisa kita cari juga di Google, keyword mana yang pencariannya paling tinggi. Nah, kita buatlah konten berdasarkan keyword itu. Oke, siap. Ini memang agak cukup rumit ya pembahasannya teman-teman, karena ini kita sudah ngomong ke digital marketing berarti ya. Ini sudah lari ke digital. Iya, karena zaman sekarang ini kan market ini kan pindah ke digital. Ya kan? Bahkan itu saya tuh sempat lihat data terakhir tuh ya, yang unduh TikTok itu sorry to say ya, koreksi ya, 250 miliar. Yang ngunduh TikTok. 250 miliar. Iya, ngunduh TikTok. Jadi kan betapa besarnya market maksud saya di situ, bro. Penduduk bumi berapa sih? Kebanyakan kayaknya. Enggak sih, bukan 250 juta kali ya. Ya penduduk bumi ya paling banyak yang di Cina, India tuh 1,5 M. Iya sih ya. Bisa ngomong dibacot mulut. Enggak apa-apa. Kalau 250 juta masuk akal. Masuk akal ya, 250. Emang tinggi TikTok. Googling sudah berapa Del yang ngunduh TikTok Del. Nah, jadi maksud saya tuh market tuh ada besar di situ kan. Berarti kan kalau kita ngomongin masalah orang yang ngetik, ini pasti kita kan ngomongin Google Search Engine kan maksudnya gitu kan. Betul. Nah, berarti siapa yang bisa menguasai pasar di Search Engine, berarti produknya bisa diakses sama orang kan, bro. Nah, berarti digital marketing yang baik zaman sekarang itu mau bisnis apapun, mau itu jasa, jual apapun, berarti kita harus menguasain Search Engine maksud lu kan. Ya, itu istilahnya gini kalau Search Engine itu, Mas. Ini kita ngomongin Search Engine di Google ya. Iya. Jadi search engine itu bukan membuat produk kita berada di halaman, targetnya tuh bukan berada di halaman 1 paling atas biar bisa orang kunjungin gitu loh. Tapi kita membuat produk kita atau artikel atau konten tertentu itu bermanfaat buat orang lain. Jadi ini harus user targetnya itu harus user friendly. Jangan targetkan search engine gitu. User sudah senang dengan tulisan atau produk kita itu dan itu jelas lengkap, biasanya Google akan merekomendasikan itu dan dia akan menampilkan paling atas. Itu pola pikirnya itu dulu, Mas. Jadi siap. Berbisnis itu apa ya? Kayak kita jadi bukan cari uang, tapi mindset pertamanya itu bagaimana memecahkan masalah orang lain. Problem SEO solving juga gitu. Siap. Berarti apa yang saya tangkap itu kalau kalian punya produk, jangan jual kemasannya, gitu nggak sih? Jual lu punya produk itu harus benar-benar enak, senyaman mungkin, baru kalian hidangkan, jangan setengah matang, cuman modal editan bagus, foto bagus, tapi pas ketemu produknya jelek. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Benar nggak sih? Brand-brand besar masih begitu, Mas. Iklan fotonya bagus tapi pas beli burgernya sudah. Iya, kita sama-sama tahu lah ya. Nggak enak banget ya kata-kata itu tadi ya. Nggak apa-apa, itu marketing. Yang penting rasa dan pelayanan. Siap. Apalagi yang datang on the spot gitu, dilayani dengan bagus itu. Ini kan tadi kita masih bicara di konteks digital marketing yang berbau search engine. Nah, sedangkan di daerah kita Sumbawa kan, bro. Nah, mayoritas masyarakat Sumbawa brother, mereka tuh kita masih penuh tuh gunakan Facebook, bro. Iya. Menurut Mas Ferry nih, seberapa powerful nih kalau saya punya produk baru, saya iklankan, saya mainkan di Facebook gitu, gimana? Ya, kita untuk menggunakan jalur pemasaran mana yang kita mau pakai gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari usaha dan produk kita apa gitu. Siap. Kalau kita jualan kue yang masih lingkup lokal di Sumbawa, Facebook enggak ada masalah, Mas. Ngapain jual kue yang jajan yang di ini pinggir jalan Samota ini terus harus pakai website gitu. Enggak relevan kan? Mas. Benar, paham. Berarti Facebook aja cukup. Berarti gitu. Yang saya sesuai kebutuhan. Benar. Yang saya bisa simpulkan itu, Mas, ketahui marketmu gitu kan. Iya kan? Betul. Ngapain buat keren-keren padahal tujuan market kita lokal, terus nggak usah harus lompat jauh-jauh sampai orang Perancis tahu gitu. Betul. Kalau di Delangkah itu kan target marketnya 3 nih. Satu, orang yang sudah berkeluarga dan ingin liburan praktis bersama anak-anaknya. Yang kedua itu biasanya dari perusahaan atau instansi yang mau liburan atau gathering. Yang ketiga itu karyawan kantor atau anak-anak muda yang udah jenuh kerja di kantor, terutama di kota-kota besar dan pengen liburan. Jadi itu kenapa saya pakai website, karena kalau saya pakai Facebook dan Facebook saya hanya terbatas untuk 5.000 teman, dan itu siapa mungkin kan. Tapi kalau saya pakai website dan itu muncul di halaman Google, orang yang ketik
tur Lombok gitu. Ya. Berarti kan dia niat mau jalan-jalan ke Lombok, Mas. Oke, siap. Jadi saya nggak perlu tahu dia siapa gitu. Oke, siap. Makanya saya pakai channel. Pakai website ya, karena memang target pasarnya tuh orang luar. Iya, orang luar. Oke, ketika kalian punya target, enggak, saya ini kan kita sambil sharing sama teman-teman di rumah nih. Ketika kalian memang targetnya itu bukan orang luar tapi orang lokal, yang ngapain harus bikin website gitu kan maksudnya kan? Kenapa nggak cuma manfaatin Facebook, Instagram atau TikTok gitu kan? Atau Google My Business banyak juga. Google My Business juga bagus. Bagus itu. Jadi kadang beberapa keyword yang misalnya kalau nyari tempat makan enak di Sumbawa gitu. Saya sudah coba search itu yang muncul tuh kayak ya rumah-rumah makan yang lain gitu lah Mas ya. Itu nanti saya mau coba. Dan itu apa ya yang membuat dia berada di halaman paling atas itu biasanya karena rating ya, testimoni. Jadi kalau pakai Google My Business itu ya sebisa mungkin kumpulkan testimoni juga. Nggak apa-apa diminta ke pelanggan. Kalau bagus pelayanannya minta bintang 5 diisikan gitu. Oke. Berarti itu salah satu cara untuk meningkatkan rating. Oke, ini kan saya punya bisnis rumah makan nih, Bro. Ya kan? Betul. Mas, Google My Business ya. Iya. Oke, sekalian saya curi ilmu nih, brother. Apa namanya nih? Ini banyak ilmu nih. Rokok dulu. Google sama ini juga kalau yang ngetik itu berada di area sekitar sini biasanya sama Google diutamakan yang terdekat. Oke, Google udah segitunya ya? Udah segitu Mas, kan sudah canggih Google Mas. Oke, siap, berarti aja udah. Siap, misalnya ini saya punya bisnis kan di wilayah Samota nih. Berarti nanti kalau orang-orang di sekitar Labuan, Brang Biji dan sebagainya tuh kalau ngetik tempat makan enak, terrekomendasi lah tempat saya. Ya, asal saya punya akun Google My Business dan siap. Itu secara rating bagus, biasanya direkomendasikan. Buat kalian yang ngasih rating jelek, awas. Apa namanya? Kalau gini, Bro. Kalau kita sedikit geser di luar bisnis inti ya. Kalau misalnya ada teman-teman di rumah nih, mereka tuh baru bikin bisnisnya kan kalau di semua nih kan lagi naik daun nih UMKM, ya enggak? Makanan lokal dan sebagainya gitu kan. Efektifnya nih cara marketingnya mereka nih gimana, Bro? Kalau inti saya sudah di CEO-nya deh, saya bikin toko sepat misalnya gitu. Menurut ente di marketing yang bagus gimana nih? Ini disclaimer dulu ya karena saya kan nggak bergerak di bidang itu Mas. Iya. Saya memposisikan diri saya sebagai ini aja konsumen gitu. Oke. Jadi saya pasti akan kembali ke tempat-tempat yang menurut saya itu masakannya enak, pelayanannya bagus. Itu dulu. Tetap nih yang strategi offline nih penting Mas. Oke. Seperti saya yang kecil-kecil ini Mas, sudah sering saya bolak-balik sama anak Mas. Karena emang enak Mas. Berarti apa yang saya tangkap saat ini Mas, kalau misalnya kita mau bikin bisnis UMKM, mau itu makanan, mau itu apa itu kan, intinya tuh yang offline-nya dikuatin dulu. Iya, kalau dia punya tempat gitu. Kalau tidak punya tempat biasanya kan ada yang delivery gitu kan nganter. Kalau ada orang hubungin fast respon, balas dengan cepat, balas dengan baik gitu. Dan kalau bisa ya langsung cepat munculin harga gitu. Iya. Kasih langsung kirim ininya. Ojeknya. Siap. Jadi intinya pokoknya itu kuatin offline-nya. Poinnya siap. Dan keren sih ya. Yang pakai strategi delivery juga ini udah masuk digital sih Mas. Iya. Booking lewat WA itu udah digital juga gitu. Poin yang saya dapat hari ini tuh digital marketing itu powerful kan? Iya. Ya kan? Powerful banget. Mau itu buat powerful asalkan produk kita juga bagus, unik dan kita melayaninya juga bagus dan apalagi ya? Itu dulu Mas. Lanjut dulu. Siap. Nggak Mas, saya mau tanya nih. Kan yang pertama saya dapat tuh poinnya tuh ketika kalian pingin jadi orang sukses, takut mati dulu. Enggak sih, itu struggle nih, jangan cepat menyerah nih. Ya enggak Mas, jangan cepat menyerah, lakuin aja. Yang kedua, apa tadi yang kedua Mas? Apa tadi? Ngomong dong. Yang kedua nih, yang kedua tadi yang saya dapat tuh, jangan pernah berhenti terus belajar. Ya kan, ya benar gak sih? Yang kedua, terus yang ketiga nih, ini menarik nih. Riset and marketing. Ya enggak. Nah, yang poin terakhir apa, Bro? Yang keempat. Kira-kira masih ada enggak? Tanamkan di mindset kalau sukses itu enggak instan gitu loh, Mas. Jadi siap-siap dengan prosesnya gitu. Apa ya?
Kayak saya dulu itu pernah awal-awal, akhirnya sudah bisa beli laptop nih Mas. Awal-awal saya terima reservasi tamu naik Gunung Rinjani. Saat itu Gunung Rinjani tutup. Tadinya saya mau tolak, tapi karena guide saya bilang nggak apa-apa, teman saya semua. Hanya ya udah saya terima gitu. Kasihan dia udah pesan tiket pesawat kata guide saya gitu kan. Udah terima. Pas hari H ternyata baru sampai pos 2 dijemput sama Polhut disuruh turun. Nah itu komplain dan dia minta semua transport, penginapan itu harus kita akomodir dan laptop saya melayang dan memunculkan beberapa pinjaman-pinjaman lunak. Nah itu salah satu contoh kalau kita harus siap mental gitu. Kalau saya sampai situ menyerah, mungkin nggak tahu saya jadi apa sekarang. Itu enggak selalu mulus sih. Pahami dulu proses itu, karena apa ya, menurut saya itu untuk bisa berhasil ya kita harus gagal dulu loh. Nah, tapi dari kegagalan itu kita belajar lagi karena kita udah tahu nih kita udah gagal di sini, berarti kita harus belajar dari kegagalan itu kan untuk menghasilkan apa yang kita mau gitu. Jangan sampai gagal lagi di tempat yang sama. Kalau bisa gagalnya di tempat yang lain lagi gitu. Apalagi mumpung masih muda itu sudah sering itu kayak di Facebook tuh. Cuman karena saya mengalami sebagai pebisnis, ya udah perbanyak aja itu gagal-gagalnya mumpung masih muda gitu. Tapi dari gagal-gagal itu nanti belajar dan itu jadi obat pengalaman yang sangat berharga. Siap. Berarti intinya ini jangan takut gagal sih. Karena kebanyakan yang saya dengar itu dari, kan kita ngomong konteks ini, kita bukan anak siapa-siapa nih bro. Iya kan? Kalau kalian anak siapa-siapa mau kalian itu nggak punya modal, apa punya modal, kalau nyokap bokap siap-siap dukung ya udah sekuat apa duit nyokap bokap gitu kan. Cuman perkaranya kalau kalian mulai dari nol, ya ini dia, jangan takut gagal. Jangan takut gagal, berani mulai gitu. Jangan kebanyakan nanya, jangan kebanyakan kalau begini gimana, karena apa ya, kalau kita nggak mencoba gitu loh Mas, sudah bisa dipastikan kita gagal 100% gitu. Tapi kalau kita mencoba, kemungkinan kita sukses 50%, gagal 50%. Mau pilih yang mana? Oke. Masih ada kemungkinan sukses gitu loh Mas. Masukan nih, intinya eksekusi ya bro. Cuman kalau tadi ada yang karena privilege gitu, ya itu sah-sah aja juga Mas. Sah-sah aja, kita kerja juga sekarang kan biar anak-anak kita juga merasakan privilege nanti ke depannya dari hasil kerja kita. Nah, ini menarik nih kalau kita sudah ngomong soal anak nih. Soal anak nih. Kan kebanyakan saya lihat bokap sukses, anak nggak sukses. Karena saya tuh ada kata-kata yang sangat menarik itu yang saya suka, ada teriang di otak saya tuh, waktu yang muda. Waktu yang muda ini akan melahirkan orang-orang lemah. Tapi waktu yang susah akan melahirkan orang-orang yang kuat. Nah, sekarang ente ini kan sudah berada di posisi yang mudah. Anda melahirkan anak yang ini tergantung Anda. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Kalau ini lari ke parenting nih, emaknya lebih tahu. berarti sisanya emaknya ini ya. Kita cuma dapat kiriman reels, kiriman ini. Karena saya tuh banyak saya lihat dan banyak saya dengar tuh kebanyakan tuh yang dapat sendok emas umur hidup, yang nggak pernah ngerasa susah, nggak pernah ngerasa jatuh bangun, dan tiba-tiba begitu emak bapaknya, sorry to say ya tuh kita ngomong nauzubillah juga, semoga bukan di kita, yang tiba-tiba kita taruhlah kemungkinan terburuk, kita tiba-tiba koit di situ bro, dan dia tuh tiba-tiba yang nggak pernah nge-manage uang, nggak pernah ngepegang bisnis. Kalau emang nggak dipersiapkan ya mungkin akan terjadi gitu. Tapi banyak juga sih pengusaha besar, mereka mempersiapkan anaknya gitu. Karena gini bro, saya tuh yang ngebuat saya tertarik, kita tahu kan Mark Zuckerberg kan, CEO Facebook itu Meta sekarang. Meta kan, dia itu nggak ngasih anaknya pegang gadget bro. Nggak menarik nggak? Padahal dia tuh bikin perusahaan yang diperuntukkan untuk gadget, tapi anaknya nggak dikasih pegang gadget. Nggak, bayangin. Jadi umur berapa ya anaknya sekarang? Nggak tahu umur berapa sekarang. Itu sempat ramai banget dulu beberapa tahun yang lalu itu beritanya.
Jadi kenapa saya sampai mention si Mark Zuckerberg ini? Jadi buat kita semuanya saat ini sedang berjuang, sedang struggle. Maksud saya tuh yang sedang memposisikan diri kita tuh senyaman mungkin saat ini untuk anak-anak kita itu nyaman. Jangan lupa kalau yang mereka tuh yang akan melanjutkan kita nanti, bro. Maksud saya kayak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan, sudah kata ente. Kalau melanjutkan, kalau saya mas ya melanjutkan apa yang udah saya bangun sih nggak mesti sih mas. Karena kadang anak itu menurut saya tuh mereka punya kehidupan sendiri gitu mas. Minatnya di mana nanti itu ya udah itu nanti urusan mereka. Yang penting saya kasih dia itu dari kecil itu karakter yang kita tanamkan karakter yang baik. Terus dari segi pendidikan kita kasih pendidikan yang bagus. Udah arahnya kemana nanti kita berdoa saja. Itu pilihannya dia. Yang penting kita udah persiapin kan. Kita persiapin. Oke, berarti tadi kata-kata saya tadi itu waktu yang mudah melahirkan orang yang lemah dan waktu yang keras melahirkan orang yang kuat itu akan roboh kalau seperti itu narasinya, bro. Yang penting kita persiapkan kan. Belajar juga mungkin struggling juga dia kan. Pengen main HP aja tapi harus belajar tapi kan tidak mudah waktunya mas. Oke, siap. Jadi ada kata-kata penutup nggak bro buat teman-teman yang baru mulai bisnis nggak, yang saat ini sedang berada di mana di titik dia itu berpikir kalau dia sudah ongoing dan tiba-tiba saya kayak ente itu tiba-tiba nggak seindah realita, harus jual laptop dan sebagainya dan berada di posisi gue salah bisnis ini hancur, gimana? Ya pertama itu untuk mulai bisnis mulai aja dulu, tapi untuk memulai itu kita harus logika kita main mas kalau di bisnis itu. Kita pemetaan dulu nih. Pertama dari segi source kita. Kita skillnya di mana, keahlian kita apa yang teman-teman suka, hobinya teman-teman apa. Kalau itu bisa menghasilkan duit, coba mulai dari situ. Habis itu kedua, petakan duitnya berapa. Yang menarik nih. Kalau nggak ada sama sekali, itu dicoba dicari cara, entah itu dengan pinjaman, tapi pinjaman kan gak mesti di bank. Kita punya teman, kita punya keluarga. Kalau kita dari awal orangnya baik, jujur, dan kita punya niat untuk bangun ini dan kita bisa meyakinkan, anggaplah investor kecil-kecilan kita, pasti bisa dapat itu. Nah setelah itu coba juga belajar budgeting mas. Jadi menurut saya itu banyak orang yang belum bisa menghitung pengeluarannya, belum berani gitu. Karena mungkin takut mas ya. Jadi kalau saya sama istri saya itu saya hitung, kamu hitung detail pengeluaran 1 bulan kita, popok berapa, susu berapa, pulsa, bensin, itu tentuin totalnya. Setelah ketemu nih kelihatan nih totalnya nih mas, kita lihat pemasukan kita. Kalau pemasukan kita lebih kecil daripada pengeluaran, berarti cara lainnya apa? Cari kerja sampingan, tingkatkan ilmu lagi biar kita punya power untuk menghasilkan penghasilan yang lebih banyak gitu. Ketika itu sudah penghasilan lebih tinggi daripada pengeluaran, nah selisihnya itu saving, tabung pelan-pelan aja mas, pelan-pelan. Yang kita utamakan tuh kayak kalau dari finansial tuh dana darurat gitu-gitu. Setelah itu dana darurat terkumpul dan ada uang lain juga terkumpul, itu modal juga itu. Siap. Sambil tadi jalanin bisnis itu jadi modal lagi untuk dikembangkan lagi. Begitu aja terus alurnya mas. Siap. Jangan kena judol dan pinjol aja. Itu sih membunuh banget itu. Zaman dulu kan kita takut banget sama narkoba bro. Yang sekarang tuh yang lebih berbahaya daripada narkoba tuh judol. Om Zeus. Itu rusak itu semua, mau strategi keuangan kayak gimana juga. Oke brother, thank you ya. Jadi apa yang saya dapat malam ini teman-teman yang selepas kita diskusi sama Mas Ferry itu, yang pertama tadi itu kuatkan diri, motivasi diri. Yang kedua itu bangun relasi. Yang ketiga itu manajemen waktu, uang semua. Yang keempat itu saving. Thank you Mas Ferry. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama brother.